Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Mudirul Ma'had An-Nurani li Tahfidz Al-Qur'an wal Ulum serta Majelis Al-Asatidzah, pada Dewan Majelis Tahkim MHaqi Nurani 2021, seluruh panitia MHaqi Nurani 2021 dan seluruh peserta MHaqi yang insya Allah mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Al-Fakir mohon maaf, saya nggak bisa mengikuti acara dengan konsentrasi karena saya dalam perjalanan ke luar kota karena ada satu hal. Maka dalam hal ini Al-Fakir hanya ingin menyampaikan selamat kepada hani'an lakum pada peserta mengikuti musabaqah Hifdzul Quran Nurani ini. Sebenarnya ini bukan yang pertama Nurani melakukan, namun karena beberapa hal baru kita melakukan musabaqah seperti ini. Musabaqah kali ini cukup istimewa karena bukan hanya lingkup DKI Jakarta, tapi kita sudah mulai memperluas ke Jawa Barat dan Banten. Alhamdulillah, Ketua Panitia sudah menyampaikan kepada kami bahwa peserta daripada MHaqi yang ikut kesempatan ini cukup banyak, bahkan antusias daripada beberapa calon peserta yang akan menyusul berkisar 200-an lebih dan terus bertambah. Ini menunjukkan bahwa antusias dan bukti akan kecintaannya terhadap Al-Quran. Tentu tujuan MTA Nurani ini menyelenggarakan MHaqi ini tidak lain dan tidak semata kecuali ingin memotivasi ya generasi Qurani ini untuk terus-menerus mensyiarkan, ya, membumikan dan mensosialisasikan dan memasyarakatkan Al-Quran. Di tengah-tengah pandemi ini kita boleh khawatir, namun yakinilah bahwa banyak melupakan Al-Quran adalah obat yang sangat-sangat ampuh pada hakikatnya. Fihi syifa, bahwa dalam Al-Quran itu segudang hasanah pengobatan terhadap segala penyakit. Maka dalam hal ini tepat sekali kita menyelenggarakan musabaqah ini dalam rangka mengingatkan masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya agar di tengah-tengah pandemi seperti ini kembali kepada Al-Quran. Al-Quran tidak cukup hanya kita baca, tapi harus kita meningkat untuk kepada menghafal Al-Quran, terus memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Musabaqah Hifdzul Quran yang seperti ini min dhimn dalam Al-Quran itu tergolong dalam
hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Islam tidak boleh kita dengki. Tidak boleh kita iri, karena hal itu bisa menghancurkan amal perbuatan kita. Cuman ada beberapa yang dibolehkan, ini pengecualian, yaitu boleh kita cemburu, kita iri terhadap saudara kita yang Allah kurniakan kepadanya karena dekat dengan Al-Quran, karena dia cinta dengan Al-Quran, karena Allah titipkan kalamnya kepada orang tersebut. Nah, maka wajar ya, kita harus berlomba. Yang adik-adikku ya, peserta ada yang hafal 1 juz, dibolehkan kita iri kepada orang yang menghafal Al-Quran 2 juz. Yang menghafal 2 juz boleh iri terhadap yang menghafal 10 juz dan seterusnya. Maka insya Allah Nurani akan terus menjadi pelopor dalam rangka untuk mensyiarkan Al-Quran, melahirkan penghafal-penghafal Al-Quran. Dan insya Allah nanti setelah kami melihat begitu antusias para peserta, sekalipun persiapan panitia belum semaksimal karena waktu dan kondisi sekarang ini tidak bisa kita bebas. Yang idealnya kita bukan melakukan musabaqah hifdzul Quran ini dengan online, tapi melalui offline. Karena tidak belum memungkinkan, maka kita maksimalkan melalui online seperti ini. Insya Allah, mudah-mudahan tahun-tahun akan datang kita bisa melakukan dengan offline, lebih semarak lagi, lebih syiar lagi, dan termasuk nanti atau tahun depan kita menyelenggarakan berskala nasional. Bahkan kalau perlu kita lakukan secara internasional. Selamat kepada peserta yang pada kesempatan kali ini, langkah awal adalah technical meeting, penjelasan trik-trik dan taktik atau aturan dalam musabaqah hifdzul Quran ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada peserta. Ya, insya Allah antum ma'jurun, kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini kan hanya sekedar untuk mencari piala atau mengharapkan hadiah, tapi yang paling penting adalah ini kita syiar daripada Al-Quran dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada masyaikh Dewan Hakim yang berkenan untuk menjadi hakim dalam musabaqah kali ini, dan begitu juga kepada seluruh panitia yang telah mengeluarkan, telah bekerja keras demi untuk terselenggaranya acara ini. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Wa jazakumullahu khaira. Saya cukupkan sekian. Hadanallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah sambutan dan penjelasan technical meeting Musabaqah Hifdzul Quran Nurani 2021 oleh Ketua Penyelenggara, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul SSI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran dan Sains Nurani, Ayahanda Dr. Kiai Haji Muhammad Ilyas Marwal MA, yang kami hormati
Bu Nyai Hajah Anis Khairun Nisa SAG, teman-teman asatidzah wal ustadzat, para hadirin hadirat, Bapak Ibu ofisial, para peserta, wali dari para peserta yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan agenda kegiatan yaitu technical meeting yang sudah kita rencanakan dari beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah pada hari ini dapat kita laksanakan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, yang mudah-mudahan kelak kita di yaumul qiyamah mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para ofisial, para peserta, mengucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk bisa bergabung mengikuti acara Musabaqah Hifdzul Quran Pondok Pesantren Al-Quran dan Sains Nurani untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Mudah-mudahan silaturahim kita, silaturahim antar lembaga ini mendatangkan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami sebagai pelaksana Musabaqah Hifdzul Quran Pondok Pesantren Al-Quran dan Sains Nurani ingin menyampaikan beberapa hal mengenai teknis pelaksanaan Musabaqah Hifdzul Quran Pondok Pesantren Al-Quran dan Sains Nurani. Lomba ini kita laksanakan untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Jadi kami sampaikan permohonan maaf pada para ofisial, Bapak Ibu, yang di luar wilayah 3 ini. Kemarin kebetulan juga banyak yang daftar, belum kita perkenankan untuk mengikuti acara ini, yaitu acara MHQ Nurani 2021. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan kembali untuk jangkauan yang lebih luas, yaitu tingkat nasional. Mudah-mudahan dapat kita laksanakan. Insya Allah pelaksanaan ini juga akan kita laksanakan rutin, ya, mudah-mudahan bisa berjalan setiap tahunnya. Pelaksanaan Musabaqah Hifdzul Quran ini juga alhamdulillah mendapat dukungan dari para alim ulama, para asatidz, para qari'ah, hafidh-hafidhah, wabil khusus dari Ketua Jamiatul Qurra wal Huffaz Kiai Haji Dr. Andes Saifullah Maksum SQ MSI, dari LPTQ Provinsi DKI Jakarta dan FKPP DKI Jakarta, kemudian para hufaz, para hafidh-hafidhah, dan qari'-qari'ah, alhamdulillah mensupport kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar beriring ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Musabaqah Hifdzul Quran ini kita buka dari awal Maret kemarin, jadi sudah hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada hari ini peserta yang mendaftar sudah ada 225 peserta yang terbagi menjadi 3 cabang, yaitu cabang Musabaqah Hifdzul Quran 5 juz, cabang Musabaqah Hifdzul Quran 1 juz, dan cabang Musabaqah Hifdzul Quran, cabang Musabaqah Tartil Al-Quran Murattal. Untuk waktu pelaksanaan Musabaqah Hifdzul Quran ini
insya Allah kita akan melaksanakan babak penyisihan pada hari Sabtu 10 April sampai dengan Senin 12 April tahun 2021. Jadi insya Allah pelaksanaan penyisihan selama 3 hari yang terbagi hari Sabtu untuk cabang murotal, hari Ahad untuk cabang juz 30 atau 1 juz atau juz 1, kemudian hari Senin cabang 5 juz. Dan insya Allah finalnya kita akan melaksanakan secara offline di tanggal 1 Mei 2021 bertepatan dengan 19 Ramadan 1442 dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Quran dan Sains Nurani 2 yang beralamatkan di Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Untuk cabang lomba pada pelaksanaan ini dan ketentuannya adalah yang pertama, musabaqah hifdzul Quran cabang 5 juz, yaitu kategori untuk remaja usia SMP atau usia 11 sampai 13 tahun 364 hari. Kemudian untuk cabang musabaqah hifdzul Quran kategori juz 30, yaitu anak kelas 3 sampai 6 SD atau usia 8 sampai 10 tahun 364 hari. Untuk cabang musabaqah tartil Al-Quran kategori TK sampai kelas 2 SD usia 5 sampai 7 tahun 364 hari. Kemudian untuk materi lomba, golongan murattal materi wajib yaitu adalah surat Ar-Rahman. Jadi peserta yang mengikuti cabang murattal Al-Quran wajib menghafal atau mempunyai hafalan surat Ar-Rahman dari ayat 1 sampai ayat yang ditentukan oleh Dewan Hakim. Bisa 5, 6, atau 10 ayat, tergantung nanti ketentuan dari Dewan Hakim. Itu materi wajib untuk cabang murattal. Kemudian untuk materi soal, materi soal cabang murattal yaitu soal juz 30 dan surat Al-Baqarah. Jadi setelah Ananda baca surat Ar-Rahman, kemudian nanti akan ditanya atau diberikan makro oleh Dewan Hakim. Makronya yaitu juz 30 dan surat Al-Baqarah, nanti Dewan Hakim yang menentukan ayatnya. Teknis pada cabang murattal ini, Ananda atau anak-anak menjawab soal dengan membaca Al-Quran. Jadi anak-anak menyiapkan Al-Quran, kemudian Dewan Hakim memberikan makro juz 30 dan surat Al-Baqarah. Lama penampilan pada cabang murattal ini yaitu 5 menit. Dan peserta diwajibkan live Zoom 5 menit sebelum acara dimulai. Kemudian untuk golongan juz 30 atau juz amma, atau bisa juga juz 1. Materi soal yaitu juz 30 atau juz 1. Pertanyaan sebanyak 2 soal dengan sistem melanjutkan ayat yang diberikan oleh Dewan Hakim. Lama penampilan pada cabang ini 5 menit. Kemudian peserta diwajibkan live Zoom 5 menit sebelum acara dimulai. Untuk golongan 5 juz, materi soal dari juz 1 sampai dengan juz 5 atau pilihan juz 26 sampai dengan juz 30. Pertanyaan sebanyak 3 soal dengan sistem melanjutkan ayat. Lama penampilan 5 menit.
dan peserta diwajibkan live Zoom 5 menit sebelum acara dimulai. Pada perlombaan ini, sebagai Dewan Hakim, yang pertama adalah Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Ahmad Zaini LCMA. Beliau adalah Dewan Hakim Musabaqah Hifdzul Quran dan Tafsir Bahasa Arab Provinsi Jawa Timur dari 2009 sampai sekarang, dan beliau adalah merupakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Ibad Madura. Dewan Hakim yang kedua adalah Ustadz Salim Ghazali SQ, juara 1 dan juara 2 MHQ tingkat internasional di Mesir dan Iran tahun 2011. Dan beliau juga sebagai Imam Masjid Istiqlal tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dewan Hakim yang ketiga adalah Ustadz Faisal Ilahi, SPDI, juara 2 MHQ tingkat internasional di Bahrain tahun 2017, dan beliau juga sebagai Imam Masjid Agung Al-Barakah, Kota Bekasi. Kriteria penilaian. Yang pertama adalah kelancaran. Untuk kriteria kelancaran, nilai awal adalah 50. Poinnya 50. Nanti dikurangi dengan kesalahan. Untuk kesalahan 1 poin, atau kita sebut dengan kesalahan khafi, itu jika Ananda tidak bisa melanjutkan ayat dan sampai ditegur oleh Dewan Hakim, atau bahasa biasa yang di MHQ itu mendapatkan bel, 1 bel, itu 1 poin dikurangi. Kemudian kesalahan atau pengurangan 3 poin, atau disebut dengan kesalahan jali, adalah jika Ananda tidak bisa melanjutkan ayat dan Dewan Hakim memberitahu ayat yang Ananda tersebut lupa. Kesalahan dikurangi 3 poin. Kemudian kriteria penilaian yang kedua adalah dari tajwid. Untuk tajwid meliputi hukum bacaan dengan nilai awal 25 poin. Kemudian kriteria penilaian yang ketiga adalah fasahah atau makharijul huruf, meliputi waqaf ibtida, adab, lagu dan keindahan bacaan dengan nilai awal 25 poin. Ketentuan musabaqah. Yang pertama, peserta yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak lulus verifikasi administrasi tidak berhak untuk tampil. Kemudian yang kedua, peserta yang diketahui menggunakan persyaratan palsu seperti manipulasi umur atau manipulasi dokumen, maka hak tampilnya gugur dan tidak berhak untuk tampil di cabang yang diikuti. Yang ketiga, 1 peserta hanya diperkenankan mengikuti 1 kategori cabang lomba. Jadi 1 peserta tidak boleh mengikuti beberapa cabang. Ya, hanya dibolehkan 1 cabang saja. Kemudian yang keempat, saat tampil peserta wajib menutup matanya, khusus yang tahfidz. Ya, untuk yang murotal karena persyaratannya harus baca, jadi dibolehkan membuka matanya, ya, membaca Al-Quran. Ini agak aneh nih ya, tampil merem gitu, nggak biasa ini. Ya, jadi karena ini online, kita juga tidak tahu Bapak Ibu di tempat, jadi persyaratan untuk tampil untuk cabang tahfidz 1 juz dan 5 juz ini harus menutup matanya.
Mohon kerjasamanya. Kemudian peserta wajib live Zoom 5 menit sebelum perlombaan dimulai. Yang keenam, peserta yang tampil dalam babak penyisihan dan terbukti. Jadi kalau ada peserta yang sudah tampil, kemudian kita ada bocoran atau ada laporan dari peserta lain atau dari mana bahwa persyaratan administrasinya tidak dilengkapi, maka ketentuan tampil dianggap gugur penampilannya dan tidak berhak atas kejuaraan apapun. Kemudian yang ketujuh, peserta yang tampil dalam babak final dan terbukti melanggar ketentuan tampil dianggap gugur penampilannya dan tidak berhak atas kejuaraan apapun. Penentuan finalis. Finalis adalah 3 peserta yang memperoleh nilai tertinggi pada babak penyisihan dari masing-masing cabang. Kemudian apabila terdapat kesamaan nilai pada masing-masing peserta, maka ditentukan atau kita ambil dari penilaian tajwid, sehingga tidak memungkinkan terjadi nilai yang sama. Kemudian yang ketiga, babak final akan dilaksanakan secara offline di Pondok Pesantren Al-Quran dan Sains Nurani, Jalan Haji Kerim, nomor 29, RT 04, RW 02, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Yang keempat, transportasi dan akomodasi para finalis yang tampil akan dibantu oleh panitia penyelenggara. Penghargaan dan hadiah. Panitia pelaksana akan memberikan penghargaan berupa sertifikat kepada seluruh peserta dan pemenang. Jadi para peserta baik yang lolos ke final maupun yang tidak berhak mendapatkan sertifikat yang nanti bisa di-download di akun MHQ Nurani 2021. Kemudian panitia pelaksana akan memberikan trofi dan uang pembinaan bagi juara 1, 2, dan 3. Panitia pelaksana akan memberikan piagam penghargaan kepada juara harapan 1, 2, dan 3. Yang terakhir, panitia akan memberikan full beasiswa tahfidz kepada para peserta terbaik 1 di setiap cabang untuk menjalani pendidikan selama 3 tahun di Pondok Pesantren Al-Quran dan Sains Nurani. Yang terakhir, kami mewakili jajaran panitia pelaksana, apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dari mulai pendaftaran sampai dengan pelaksanaannya nanti, jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya untuk lebih memperjelas teknis acara ini, kita akan buka sesi tanya jawab. Sekian. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ustaz Abdul Muiz SOSI MPD atas paparan ini. Semoga informasi-informasi tentang Musabaqah Hifdzul Quran Nurani 2021 bisa ditangkap dengan baik. Dan jika masih ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu untuk disampaikan, boleh disampaikan melalui tulisan di chat. Baik, tadi sudah ada pertanyaan masuk, langsung saja saya bacakan dari Renar Argani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon untuk di-share kembali hasil TM, technical meeting ini.
agar kami komplit mendapatkan informasinya sebelumnya. Terima kasih. Wassalam. Baik, silakan Ustaz, mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi mohon maaf dalam pelaksanaan juga. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada acara technical meeting ini juga mungkin Bapak Ibu ya terdapat ada kekurangan ya atau kesalahan teknis ya. Jadi insya Allah sesuai info yang kami share beberapa minggu yang lalu, di samping kita juga melaksanakan technical meeting, hasil technical meeting juga nanti kita akan share baik itu via video di YouTube ataupun via info di grup peserta. Mungkin itu. Baik, terima kasih Ustaz, semoga terjawab pertanyaannya. Yang berikutnya dari Saudara Muhammad Samuel. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada BBS Nurani ya, atas pemaparan tentang teknis pelaksanaan. Yang ingin saya tanyakan mengenai materi soal untuk cabang murotal, saya ingin mengusulkan bagaimana kalau makro yang harus dibaca peserta pada saat lomba diberikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan lomba. Misalkan diberikan sehari sebelum pelaksanaan lomba seperti pada pelaksanaan MTQ pada umumnya. Supaya anak-anak bisa mempelajarinya terlebih dahulu ayat yang harus dibaca. Karena umumnya usia 5-7 tahun itu biasanya masih belum lancar untuk membaca. Terima kasih Ustaz. Baik, silahkan Ustaz dijawab. Terima kasih ya, untuk cabang murotal memang ini agak berat ya. Awalnya kita materi untuk cabang murotal itu juz 30 dan 5 juz. Nampaknya melihat materi yang agak berat ini, pendaftaran dari cabang murotal agak kurang ya, kurang signifikan. Maka demi memperbanyak atau memudahkan anak-anak di cabang peserta murotal ini, materi murotal yaitu surat Ar-Rahman dan juz 30 dan surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah. Insya Allah makronya kita akan berikan 1 hari sebelum acara penyisihan. Ya, dari setiap peserta murotal kita akan berikan makro juz 30 dan surat Al-Baqarah 1 hari sebelum acara penyisihan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari akun atas nama Leni Marlina. Assalamualaikum Pak Ustadz. Untuk offline penyisihan dimulai jam berapa ya agar anak dapat bersiap-siap sebelumnya? Online. Ya. Untuk cabang penyisihan. Iya. Ya. Untuk acara penyisihan Bapak Ibu seperti yang kami sampaikan tadi, babak penyisihan dilaksanakan secara online. Kemudian babak final dilaksanakan offline. Pelaksanaan babak penyisihan kita mulai dari pukul 8.00 sampai dengan selesai. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari akun atas nama Latifah Hanun. Apa Ustaz untuk rekamannya supaya di-share di grup WA? Ya, insya Allah nanti akan di-share oleh panitia di grup WA. Afwan, kategori ikhwan dan akhwat dipisah ya? Terima kasih. Tadi yang sudah kami sampaikan juga bahwa cabang, setiap cabang itu ada 2 kategori, putra dan putri. Jadi dipisah. Kejuaraannya pun dipisah, putra dan putri. Oke, terima kasih Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi, Afwan mau bertanya Ustaz, untuk cabang MHQ juz 30, apakah semua usia dari usia SD kelas 1 sampai kelas 6 disatukan semuanya atau ada pemisahan usia? Ya, perlu kami sampaikan untuk cabang 1 juz atau juz 30 itu untuk anak usia 8 sampai dengan 10 tahun 364 hari, maksudnya itu 8 sampai 11 tahun enggak lebih walaupun sehari ya.
Jadi dari kelas 3 SD, dari kelas 6 SD itu semua peserta 30, juz 30 atau juz 1. Oke, baik Ustaz, terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari akun Fatih Akbar. Assalamualaikum Ustaz, untuk tahfiz 1 juz apakah bisa kalau baru berumur 7 tahun dan kelas 1 SD? Diulangi, Ustaz. Untuk tahfiz 1 juz apakah bisa kalau usianya baru berumur 7 tahun dan masih kelas 1 SD? Untuk setiap cabang diperbolehkan umurnya di bawah yang ditentukan panitia. Namun tidak boleh di atas atau melebihi ketentuan yang ditentukan oleh panitia. Jadi kalau ada peserta masih kecil ya mengikuti cabang, ya di atasnya dibolehkan. Ada pertanyaan lagi Ustaz. Untuk lanjut ayat apakah diulang dari ayat yang dibacakan dulu? Ya. Untuk makro yang diberikan Dewan Hakim atau pertanyaan, ya setiap peserta wajib mengulang kembali atau membacakan kembali ayat yang dibacakan oleh Dewan Hakim. Oke. Kemudian juga ada pertanyaan dari akun Cian Nailil. Assalamualaikum Ustaz. Untuk yang 5 juz, apakah betul tadi ada info pilihan dari juz 1 sampai 5 atau juz 26 sampai 30? Betul. Untuk cabang 5 juz, pilihan 1 sampai 5 atau 26 sampai 30. Tidak ada pilihan lain ya, atau 11, 16 ya, 11, 15 ada. Jadi hanya 2 pilihan itu. Baik. Yang berikutnya dari akun Muhammad Zanetti Rahman. Assalamualaikum Ustaz, untuk kategori murotal, adakah waktunya dari pukul berapa sampai pukul berapa? Dan mungkin ini. Sesuai jadwal. Kita rencanakan jam 8, nanti akan di-share untuk pelaksanaannya. Insya Allah 1 hari sebelum pelaksanaan kita sudah tentukan jadwalnya dari jam berapa sampai jam berapa. Baik. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, saat melanjutkan ayat, apakah diawali ta'awuz atau langsung melanjutkan? Ya, ini untuk semua peserta. Ya, setiap peserta yang tampil hanya membaca ta'awud dan basmalah 1 kali di awal. Ya, selanjutnya hanya membaca ayat yang ditanyakan oleh Dewan Juri. Ya, guna meminimalisir ya waktu ya supaya tidak berlama-lama. Oke, baik. Di sini ada Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, untuk diulangi tadi tanggal pelaksanaan babak penyisihan dan finalnya, penilaian tentang tajwid dan makhrajul huruf. Saya kira nanti akan di-share oleh panitia di grup untuk lebih rincinya. Kemudian Afwan Ustaz mau tanya jumlah peserta masing-masing cabang. Terima kasih. Kita sampai sekarang ini ada 225 peserta. Untuk kategorinya akan kita share Bu ya. Akan kita share di grup ya. Cabang 5 juz berapa, 1 juz dan murotal. Ya. Assalamualaikum, Afwan Ustaz mau tanya kalau pertanyaannya nanti melanjutkan ayat, apakah soalnya harus dibaca? Ini sama seperti yang tadi. Terima kasih. Afwan, saya belum paham soal ketentuan lift 5 menit sebelum 5 menit dimulai. Itu gimana ya? Jadi maksud standby ya. Maksud dari live 5 menit sebelum acara dimulai itu para peserta sebelum acara yang sudah kita tentukan harus sudah standby. Ya, sebelum tampil harus sudah standby ya, atau nanti ngeling langsung ke Zoom panitia. Baik, terima kasih. Yang berikutnya dari akun Alpiah. Assalamualaikum Ustaz, mengingat acara ini dalam bentuk online yang kemungkinan terdapat kendala di sinyal atau operator, maka bagaimana di saat kita sedang tampil lalu bermasalah sinyal? Apakah akan gugur atau ada dispensasi? Di sini sudah ada ketentuannya Bapak Ibu ya. Jadi masalah kendala jaringan itu menjadi tanggung jawab dari para peserta sendiri ya. Kita tidak memfasilitasi atau mengulang kembali para peserta yang terganggu jaringannya. Ini kaitannya dengan waktu yang sangat sedikit
Oke, terima kasih. Yang berikutnya, maaf Ustadz, untuk syarat administrasi apa aja? Dan apakah wajib surat rekomendasi sekolah? Dan untuk online akan ditelepon via WhatsApp atau Zoom? Seperti ini. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya. Untuk ketentuan peserta, Baik, saya ulang lagi pertanyaannya. Untuk syarat administrasi apa aja? Dan apakah wajib surat rekomendasi sekolah? Dan untuk yang online akan ditelepon via WA atau Zoom seperti ini. syarat administrasi peserta yang pertama adalah Kartu pelajar, kartu identitas anak, ya. Kemudian kartu keluarga, akte atau akte kelahiran salah satunya. Ini guna untuk mengecek ya kebenaran umur yang sudah kita tentukan. Kemudian untuk syarat selanjutnya adalah rekomendasi dari lembaga. Ya, rekomendasi lembaga itu hanya dipersyaratkan untuk peserta yang diutus dari lembaga tersebut. Adapun yang personal atau daftar mandiri tidak dipersyaratkan untuk melampirkan surat utusan dari lembaga. Oke, baik, terima kasih Ustaz. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya himbau kepada seluruh peserta untuk memastikan bahwasanya mic-nya dinonaktifkan dan ini untuk menjaga kekondisian pertanyaan sesi tanya jawab ini. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh Ustaz jika usianya 8 tahun mengikuti cabang 5 juz serta bolehkah mendaftar 2 cabang, misalnya yang 1 juz dan yang 5? tadi sudah kita jelaskan ya untuk Peserta tidak dibolehkan mengikuti 2 cabang. Dan Semester peserta 1. Semester ya, 1. dibolehkan Tugas mengikuti semester 1. umur Tugas ya, semester 1. misalkan umur 8 tahun diperbolehkan untuk mengikuti semester cabang 5 1. juz yang di atasnya, diperbolehkan. Mana tadi Namun sih? tidak boleh mengikuti cabang yang umurnya melebihi batas yang kita tentukan. Baik, terima kasih. Kembali saya himbau mohon dipastikan bahwasanya mic-nya dinonaktifkan di sesi tanya jawab ini. Terima kasih. Kemudian ada lagi. Assalamualaikum. Apa ini bertanya untuk kategori 30? Pukul berapa diadakannya dan kapan selesai? Kemudian saat sambung ayat, juz 30 melanjutkan apakah hanya 1 ayat atau sampai berapa? Ini ada 6 pertanyaan. Barangkali satu saja dulu ya, satu dijawab. Yang pertama tadi sudah dijawab ya, yang pertama itu. Betul. Yang kedua, untuk sambung ayat, nanti ketentuannya dari Dewan Hakim. Ya, Dewan Hakim memberi pertanyaan, kemudian peserta menjawab, sampai ayat berapa, nanti Dewan Hakim yang menentukan. Kemudian soal sambung ayat diambil dari juz 30 kan ya? Karena tadi saya dengar juz 30 atau juz 1. Ya, juz 30 boleh, juz 1 boleh. Ada 2 pilihan ya, silakan mengambil juz 30 atau juz 1. Oke. Untuk sambung ayat, apakah dibacanya mengulang atau langsung dibaca? Saya kira sudah. Oke. Kemudian untuk penampilan 5 menit tersebut, apakah hanya untuk sambung ayat atau harus membaca surat tertentu terlebih dahulu? Yang cabang apa ini? Sepertinya yang cabang 1 juz. Ya, sudah. Oke. Apakah nanti akan ada soal tentang hukum tajwid? Tidak ada. Ya. Jadi fokus ke hafalannya aja berarti ya. Oke. Kemudian Assalamualaikum, untuk delegasi dari yayasan apa disatukan Zoom-nya apa dipisah karena kami ada 4 peserta dari yayasan? Jadi tergantung dari cabangnya ya, cabangnya. Jadi kalau cabangnya sama ya harus ada masing-masing nih ya. Kecuali kalau cabangnya berbeda di lain waktu, bisa dari 1 atau 1 akun ya Zoom. Maksudnya begini,
ketika prosesi MHQ-nya, apakah boleh misalkan 4 orang di satu kamera gitu, ketika mereka delegasinya dari sumber yang sama gitu. Ya. Apakah harus satu akun masing-masingnya, mungkin begitu. Jadi nanti panitia akan membuat ya kayak semacam jadwal tampil. Jadi setiap peserta wajib memakai satu akun. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya, Assalamualaikum, untuk tampil nanti apakah ada nomor giliran atau nanti diacak sama panitia? Nanti diacak oleh panitia. Oke, baik. Yang berikutnya, apa Ustaz, untuk surat rekomendasi dari lembaga dikirim kemana ya? Apa langsung dikirim ke grup atau seperti apa? Ada? Bisa dikirim ya via Google Form atau bisa dikirim via WA di grup. Ya. Terima kasih. Yang berikutnya, apa Ustaz, untuk yang kategori 1 juz, apa nanti dikelompokkan lagi, misal satu kelompok 10 atau 15 orang, atau langsung gabung? Ya, dikelompokkan nanti ya. Dikelompokkan 15 atau 20 karena cabang 1 juz ini banyak. Jadi dikelompokkan masing-masing. Nanti saat tampil juga tidak semuanya aktif ya di Zoom. Gantian seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Yang berikutnya, apa Ustaz, untuk tahfiz, apakah semua peserta ikut saat live atau personal aja saat live waktu tampil? Personal saja. Personal. Ini pertanyaan terakhir dan belum ada yang bertanya lagi, silahkan. Kesempatan bertanya masih terbuka. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup. Ada lagi, silahkan. Ya, ada pengumuman dari panitia, bahwasanya technical meeting ini nanti akan di-share di akun YouTube Nurani Tahfiz. Silahkan nanti barangkali ingin menelaah kembali apa yang sudah disampaikan di technical meeting kali ini, bisa nanti dibuka di Nurani Tahfiz di akun YouTube. Kemudian ada pertanyaan masuk. Persyaratan kapan terakhir dikumpulkan? Gimana? Persyaratan kapan terakhir dikumpulkan? H-1. Insya Allah ya kita kumpulkan H-1. Ya, baik. Kemudian, apakah ada melanjutkan ayat surat? Ya. Ya, itu ketentuan Dewan Hakim ya. Jadi pertanyaan dari Dewan Hakim, peserta menjawab ya, baik itu berganti surat atau pindah halaman, tergantung Dewan Hakim nanti yang menentukan. Yang disiapkan saja. Oke, terima kasih. Afwan Ustadz, untuk pakaian apakah bebas dan sopan atau bagaimana? Ya. Untuk pakaian bebas asal sopan dan rapih. Ya, berbusana muslim. Pertanyaan lagi, mulai lomba tahfiz tanggal 11 April ya Pak Ustadz? Ya. 10, 11, 12. Ya, untuk pelaksanaan tanggal 10, 11, 12. Oke, baik. Saya kira jelas. Kemudian, Afwan Ustadz, lombanya kapan ya? Baru saja dijawab. Kemudian, mohon diulang Ustadz untuk persyaratan apa saja ya, dikarenakan tadi suaranya putus-putus. Nanti insya Allah akan ditayangkan di YouTube. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi, bagi semua peserta yang mungkin tadi khawatir ada yang terlewat, mungkin poin-poinnya bisa nanti ditonton lagi di YouTube. Nanti rekaman ini akan kita tayangkan di Nurani Tahfiz di akun YouTube kami. Wa bal barakah wa babun ni'mah wa abwabur rizq wa abwabul quwwah wa abwabus sihah wa abwabus salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Mukhlisin SPD atas doa yang telah dibacakan. Maka demikianlah acara technical meeting pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran semua. Marilah kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Baik Bapak Ibu, untuk sesi technical meeting kita tutup. Izin ya Ustaz. Assalamualaikum.